Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia teks eksplanasi untuk materi yang kedua. Seperti biasanya saya berharap semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia dengan baik. Untuk pertemuan kali ini yang kalian pelajari adalah penyusunan teks eksplanasi. Anak-anak, materi pada hari ini yang perlu kamu ketahui dulu adalah kompetensi dasar. Menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang kalian capai mampu menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, anak-anak, materi hari ini sebagai intinya yaitu penyusunan teks eksplanasi. Dalam penyusunan teks eksplanasi ini anak-anak harus tahu langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi terlebih dahulu. Ini ada beberapa bagian langkah-langkah teks eksplanasi. Yang pertama adalah menentukan topik. Nah, itu perlu sekali dalam penyusunan teks eksplanasi. Nah, contohnya topiknya peristiwa alam. Anak-anak bisa mengambil topik fenomena alam gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Nah, penyusunan kerangka yang kedua adalah dari topik itu dapat disusun kerangka teks. Contohnya, pengenalan fenomena. Nah, dalam pengenalan fenomena ini anak-anak bisa menulis pengertian gempa bumi, daerah atau tempat terjadinya gempa, macam-macam gempa bumi. Nah, ini bisa anak-anak tulis di pengenalan fenomena. Yang berikutnya adalah rangkaian peristiwa. Nah, anak-anak bisa menulis di dalam rangkaian peristiwa ini proses terjadinya gempa tektonik, proses terjadinya gempa vulkanik, bisa akibat dari gempa. Yang berikutnya adalah ulasan atau penilaian dan komentar. Di dalam ulasan ini anak-anak bisa menulis kesimpulannya dari apa terjadinya gempa, tindakan persiapan menghadapi gempa, tindakan saat terjadinya gempa. Nah, ini pengenalan fenomena dalam rangka menyusun kerangka teks eksplanasi. Nah, yang ketiga adalah ulasan. Nah, ini sudah saya terangkan pada teks eksplanasi bagian yang pertama, bahwa ulasan merupakan bagian akhir teks eksplanasi yang berisi penilaian atau komentar. Dalam hal ini, kita bisa melakukannya dengan membaca berbagai referensi atau melakukan observasi dan wawancara. Langkah yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Dari kerangka yang sudah anak-anak buat itu
bisa kamu kembangkan sehingga menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, ini sudah saya berikan contoh sesuai topik kerangka yang kamu buat, yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah dan dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa volkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Nah, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Nah, materi berikutnya adalah menulis teks eksplanasi. Menulis teks eksplanasi kausalitas. Anak-anak bisa menyimak dengan baik. Gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung berapi. Hasil letusan gunung berapi antara lain lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan panas. Pada akhirnya, fenomena bencana tersebut akan menyebabkan berbagai kerusakan seperti kerusakan lingkungan, tercemarnya udara, dan bahaya langsung bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Nah, ini anak-anak, saya ada tayangan video fenomena alam tentang terjadinya gunung meletus. Anak-anak bisa memperhatikan di layar ponsel kalian masing-masing.
Nah, itulah tadi anak-anak fenomena alam gunung meletus, sangat mengerikan. Dan berikutnya adalah membuat teks eksplanasi kronologis. Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia telah menunjuk tanah seluas 56 km persegi di Sangiran sebagai daerah cagar budaya. Kemudian dibangun sebuah situs museum dan konservasi laboratorium lokal sederhana pada tahun 1988. Lalu pada tanggal 15 Desember 2011, museum diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang sudah saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa belajar dengan buku paket bahasa Indonesia atau buku bahasa Indonesia cemerlang. Anak-anak bisa pinjam kepada kakak-kakak kelasmu yang sekarang kelas 9. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan, pakai masker, dan sering cuci tangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.